Halo saudara, apa kabar? Yes, lebih baik daripada kemarin. Demikian juga sajian kita di channel Yonatan Raharjo dengan semboyan Ayo Bedah Buku tentu akan semakin baik dan semakin Anda rindukan. Ya, mengapa begitu harus rindu? Ya, bukankah filsafat itu kan sesuatu bahasan yang menurut sebagian besar orang itu sulit dan tidak dimengerti. Oh ya? Iya dong, ini kan sudah survei membuktikan. Dan ini tentu bukan tanpa alasan. Oleh karena begitu banyak pendapat yang berbeda antara satu filsuf dengan filsuf yang lain. Padahal membahas sesuatu hal yang sama, yang dengan mudah bisa diselesaikan dengan persamaan pendapat. Misalnya soal agama, soal iman. Dengan iman aturannya demikian, dengan agama aturannya demikian, maka tidak ada masalah dan tidak ada perlu yang harus diperdebatkan. Meyakini dengan percaya dan menjalankannya. Lantas filsafat, oh lala, ternyata menurut sebagian besar orang itu justru menggoyah-goyahkan iman. Karena pendapatnya tidak ada yang sama antara satu filsuf dengan filsuf yang lain. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Nah, melihat ada perbedaan ini dan ada gelombang-gelombang sebagian ulama yang menyetujui untuk menggunakan filsafat di dalam pemahaman keagamaannya dan ulama yang tidak menyetujui penggunaan filsafat untuk pemahaman keagamaannya. Ya, dipersilahkan kepada masing-masing sesuai dengan pemahaman masing-masing pula. Di sini ada yang namanya kebebasan berpendapat dan di sini ada kebebasan kehendak. Bagaimana kita meyakini sesuatu dan ini dilindungi oleh hak asasi manusia. Oh lala, ya begitu kira-kira. Dan demikian juga mengapa kita di sini belajar filsafat padahal kita orang awam yang rata-rata mengikuti segala sesuatunya berdasar aturan-aturan baku dengan doktrin, dengan dogma, dengan disiplin ilmu masing-masing dan sebagainya, sehingga lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja pemikirannya. Olala. Sedangkan dengan filsafat, aduh, ini diajak bicara apa? Membicarakan tentang sesuatu yang sudah jelas kok didekonstruksi. Nah, sebelum itu ada yang strukturalisme, lah kok ada dekonstruksi. Nah, ternyata strukturalisme sendiri juga perlawanan terhadap positivisme dan fenomenologi. Aduh, mau dibawa kemana ini pikiran? Oh lala, memang pikiran kita itu ya merdeka. Ketika kita bersopan santun di depan orang lain, kita memegang norma-norma etika berhadapan dengan orang lain, secara individu bertanggung jawab kepada individu yang lain dan pada suatu kelompok komunitas masyarakat tertentu dalam sosial yang lain pula, maka filsafat di dalam pikiran kita merdeka, melayang-layang, pikiranku melayang jauh, jauh, jauh. Oh lah, kok fales Pak Yu nyanyinya? Ya enggak apa-apa kan, pikirannya yang fales. Pikirannya melayang fales, bukan nyanyinya. Artinya begini, artinya pemikiran kita itu boleh secara merdeka memikirkan segala sesuatu dari berbagai sudut pandang atau perspektif berbeda, dan itu tentu orang lain tidak akan baca atau dengar, tetapi begitu orang lain dengar
ya, dan baca ya di media sosial misalnya, ya tentu akan diprotes oleh orang. Nah, karena diprotes ya harus siap-siap saja menerima protes itu. Nah, kan begitu. Nah, makanya di channel ini kita membahas tentang pemikiran-pemikiran itu lebih netral. Artinya ya lebih pada pokok-pokok prinsip-prinsip kita berpikir dan tidak mengandung unsur sentimen pada suatu pemikiran atau kelompok tertentu. Karena apa tujuannya? Katanya berpikir sehat. Sehat itu berarti harus adil, karena keadilan itulah pangkal kesehatan. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Ya toh? Sehat pangkal apa? Sehat pangkal sehat selanjutnya. Jadi kalau berpikir dengan sehat, kita dapat memikirkan segala sesuatu dengan nalar sehat, maka nanti pilihannya juga akan sehat. Dalam bentuk apapun kita tahu wujud dari pemikiran sehat kita kemana. Ini contoh yang sekarang. Contoh ini kebebasan kita untuk berpikir adalah tentang awal strukturalisme yang dalam beberapa konten yang sebelumnya itu dibahas tentang awal strukturalisme yang salah satunya dinyatakan oleh seorang pemikir bernama Jean Cavalier, yang dia ternyata memprotes keberadaan positivisme dan fenomenologi, dan tentu saja kritisisme Immanuel Kant, ya, yang menyatakan bahwa ilmu itu merupakan perpaduan dari logika dan pengalaman, tetapi logika itu bersifat abadi dan tunggal dan tidak bisa keliru. Nah, di sini pangkal tolak dari kritik dari Jean Cavalier. Karena dengan pemahaman semacam itu, Cavalier menyatakan bahwa ada yang disebut semacam ilmu murni dan ilmu terapan. Ini contohnya, paling gampang. Ilmu murni itu dikenal oleh seantero jagat, dan kita semuanya sejak dulu mengenal matematika. Jadi, ilmu murni, matematika. Ilmu terapan dari matematika apa? Fisika. Ya, gitu. Jadi semacam itu, ada pemikiran bahwa ilmu matematika pasti benar, tunggal, utuh, baka, kekal, tidak bakal keliru, karena di situ terdapat sebuah pemikiran-pemikiran transenden yang kepada kebenaran yang sejati, jauh dijangkau oleh manusia, ya. Tapi itu pasti sudah benar dengan pola-polanya. Dan ternyata oleh Jean Cavalier itu tidak demikian. Dengan demikian itu maka akan terjadi keterputusan antara yang namanya ilmu murni dan ilmu terapan. Dan terapan hanya pelaksanaan dari semuanya itu, dan harus mengikuti, tunduk pada pemikiran logika itu. Ternyata tidak demikian. Justru menurut Jean Cavalier sebetulnya tidak dapat dipisahkan antara yang namanya ilmu murni dan ilmu terapan itu. Di dalam pelaksanaan dari ilmu logika, dalam pelaksanaan dari logika itu ada yang namanya demonstrasi. Dan demonstrasi itulah dilakukan di dalam suatu hubungan antara logika dan pengalaman sebagai suatu proses. Jadi yang tunggal itu bukan pada logikanya, bentuknya yang tunggal di logika itu, tetapi pada hubungan proses demonstrasi antara logika dan pengalaman, antara ilmu murni dan terapan, antara matematika dan fisika. Itulah disebut ada hal tunggal itu di dalam demonstrasi itu. Nah, di sini dikatakan demikian. Menggunakan demonstrasi, Cavalier berusaha memahami seluruh upaya ilmiah. Dengan menggambarkan hal ini, kita melihat hubungan antara matematika dan fisika.
sejalan dengan epistemologi Kantian, yaitu filsafat ilmu Immanuel Kant, pengikut Immanuel Kant, hubungan antara matematika dan fisika akan dilihat sebagai hubungan antara ilmu murni dan terapannya. Gejala-gejala baru dalam fisika akan dijelaskan dan dipahami di dalam kerangka matematika a priori. Ya, jadi yang pasti matematika yang benar, fisika bisa salah, begitu kan? Matematika a priori. Jadi pemikirannya yang benar sini. Sudah yang pasti. Logika itu pasti benar, karena fisikanya belum tentu, kan begitu. Nah, di sisi lain, bagi Cavalli, ilmu sejati tidak pernah meninggalkan objek yang didemonstrasikannya. Nah, ilmu sejati tidak pernah meninggalkan objek yang didemonstrasikannya. Maka sebagai akibatnya, tidak ada sisi ilmu yang sepenuhnya murni. Seperti juga tidak ada yang pada dasarnya bersifat terapan. Tidak ada ilmu murni sepenuhnya itu boten wonten. Nothing. Tidak ada. Demikian juga terapan sepenuhnya itu juga tidak ada menurut Cavalli. Ya begitu ya. Bukan menurut Immanuel Kant dan pengikutnya yang disebut sebagai Kantian. Nah, seperti juga tidak ada yang pada dasarnya bersifat terapan. Demikian juga yang namanya ilmu murni. Oleh sebab itu, suatu demonstrasi dikatakan benar tidak melalui aktualisasi beberapa teorema atau teori, melainkan dengan tindakan niscaya dari logika. Jadi tidak dari teori, tapi tindakan yang niscaya dari logika. Ada tindakan dari logika itu, bukan berhenti pada teori. Begitu. Ya. Melainkan dengan tindakan niscaya dari logika. Dengan demikian, logika ilmu ada dalam demonstrasinya. Itu yang merupakan struktur yang berbicara dari dirinya sendiri. Nah, itulah struktur. Maka ini adalah disebut sebagai strukturalisme awal. Ya. Untuk menyatakan memperjelas argumennya, Cavalli mempergunakan sejumlah istilah kunci. Yang pertama itu adalah struktur. Ya, strukturalisme awal ini awalnya dari sini. Karena meneliti bentuk ilmu itu juga merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka ilmu adalah suatu ilmu tentang ilmu. Pernyataannya ini tidak segera menampilkan pengaruhnya, tetapi segera tampak dalam pencerahan dari gerakan ilmiah. Menurut Cavalli, gerakan ini searti dengan struktur. Oleh sebab itu, struktur itu merupakan manifestasi dari ilmu itu sendiri. Dibentukan itu hubungan antara teori dan praktik, ya sebetulnya di sini. Dalam struktur itu ada yang disebut sebagai demonstrasi dari teori dalam praktik dan logika di dalam terapannya. Bukan sesuatu yang terpisah bahwa logika pasti benar dan dia a priori terhadap terapan. Kira-kira semacam itulah penggambaran bagaimana tentang perbedaan-perbedaan pendapat antara satu filsuf atau pemikir dengan filsuf atau pemikir yang lain, yang sering diperdebatkan keberadaannya sehingga orang tuh sering enggan untuk berfilsafat atau membicarakan hal-hal semacam ini, karena perbedaan dengan perbedaan ini tidak akan pernah berhenti. Dan suatu saat pendapat seseorang pasti akan dilawan atau diruntuhkan dengan pendapat yang baru dan mempunyai perspektif yang berbeda sendiri lagi. Mengapa tetap ada orang-orang yang menekuni bidang ini? Oleh karena di sini justru ada suatu hal yang sangat penting bagi pemikiran kita, bahwa sebetulnya di dalam kita hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna adanya, tetapi selalu ada kekurangan
Dan kekurangan itu bisa dinilai sebagai suatu perbedaan yang tidak mungkin setiap orang sama dalam perbedaannya. Dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Karena sesuai dengan keberadaan manusia yang penuh kekurangan itu, yang kesadaran yang dimilikinya satu-satunya absolut adalah bagi umat percaya adalah Tuhan. Nah, itu kira-kira yang membuat kita akan terus selalu mengasiki, ya, menyenangi pembahasan semacam ini, karena setiap hari kita selalu menghadapi permasalahan, dan permasalahan itu belum tentu pendekatan yang tepat yang kita anggap tepat pada saat ini itu tepat untuk yang pada saat berikutnya. Demikian juga pada konteks tertentu atau ruang tertentu belum tentu hal ini bisa dihadapi dengan tepat dengan pemikiran pada saat itu. Dan ini akan terus berkembang terus senantiasa secara aplikatif. Dan pemikiran-pemikiran itu akan terus membuat kita kreatif dan terus untuk berupaya mencapai kemajuan demi kemajuan dalam pemikiran. Kalau misalnya kemarin baru saja berselisih pendapat dengan orang lain, ya tentu pada saat itu pemikiran yang dipakai adalah pendekatan yang tertentu. Padahal kalau itu didekati dengan pendekatan yang lain, tidak mungkin terjadi perselisihan, atau mungkin akan justru menjadi perekatan yang penuh cinta. Ya betul? Semacam itu, karena setiap pendekatan itu unsurnya banyak sekali. Jadi secara struktur, di dalam struktur, dalam bentukan semacam itu juga terjadi dalam hubungan antara teori dan praktik semacam yang digambarkan oleh Zancavale, antara teori dengan praktik. Orang yang berpegang sepenuhnya kepada filsafat kritisisme Immanuel Kant, yang menganggap bahwa logika itu adalah sesuatu yang absolut, yang transenden, itu yang mutlak dan benar. Nah, di situ tentu akan mengalami kesulitan ketika pada praktiknya teori itu tidak mudah diterapkan dan tidak mudah untuk diwujudkan di dalam menghadapi begitu banyak persoalan atau permasalahan. Dikatakan secara umum, ilmu itu tidak bisa direduksikan menjadi kehendak para ilmuwan belaka, seperti yang disarankan oleh para filsuf tentang kesadaran sejak Descartes hingga Husserl. Namun landasan ilmu itu hendaknya ditemuinya dalam pembentukan konsep dan sejarahnya. Jadi ilmu berubah dalam tataran konseptual. Ia tidak berada dalam keadaan beku seperti dalam transendentalisme Immanuel Kant.